Militer Indonesia segera memiliki kapal induk sendiri. Tampaknya bukan lagi isapan jempol semata. Beberapa sumber menyebutkan militer Indonesia sudah dalam tahap serius mendekati Italia untuk pembelian kapal induk bekas Italia ITS Giuseppe Garibaldi. Kapal induk bekas Angkatan Laut Italia ini digadang-gadang akan dibeli dan memperkuat armada Angkatan Laut Indonesia di masa mendatang. Pertanyaannya adalah, untuk apa militer Indonesia harus membeli kapal induk bekas Italia ini? Dan seperti apa kemampuan kapal perang raksasa ini? Mari kita bahas. Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi milik Italia sendiri memiliki bobot hingga 14.500 ton yang akan membuatnya menjadi kapal perang raksasa di Asia Tenggara. Kapal induk ini mampu mengangkut hingga 16 unit pesawat tempur jenis AV-8B Harrier II atau 18 unit helikopter serbu. Dengan panjang hingga 180 meter, kapal induk ini menjadi kapal pangkalan pesawat tempur AV-8B Harrier II yang memiliki kemampuan terbang dan mendarat secara vertikal. Artinya, jika kapal induk ini berlayar ke satu lokasi konflik, maka di sana juga akan hadir kekuatan militer tangguh, berupa 16 unit pesawat tempur yang mematikan. Kapal perang raksasa yang mampu berlayar hingga 13.000 km jauhnya ini akan dioperasikan 500 orang awak, 100 orang staf, dan 180 orang personil penerbangan. Di Italia sendiri, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi ini dulunya dipakai sebagai kapal markas komando atau flagship bagi armada Angkatan Laut Italia sebelum digantikan peranannya oleh kapal induk yang lebih muda dan lebih modern, yaitu ITS KFOR. Kabarnya per bulan Oktober 2024 ini, Italia ingin mempensiunkan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi karena ingin fokus menggunakan kapal induk ITS KFOR. Padahal usia kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi belum terlalu tua untuk ukuran kapal perang dan masih bisa dioperasikan hingga 15 hingga 20 tahun ke depan. Namun karena kapal induk ini merupakan desain lama, kurang kompatibel untuk didarati oleh pesawat tempur siluman F-35B Lightning II yang akan menjadi pesawat tempur andalan Italia di masa mendatang. Saat ini, armada pesawat tempur siluman F-35 Lightning II ini bermarkas di kapal induk ITS KFOR. Nah, mendengar kabar kapal induk bekas Italia ini akan segera dipensiunkan, militer Indonesia langsung gerak cepat untuk mengajukan penawaran membeli kapal perang canggih ini. Militer Indonesia kabarnya bahkan berani mengeluarkan anggaran hingga 250 juta euro agar kapal induk ini menjadi milik militer Indonesia. Militer Indonesia juga berencana menjadikan kapal induk bekas Italia ini menjadi kapal markas komando atau kapal perang flagship untuk armada kapal perang Indonesia ke depannya. Sebagai kapal perang komando, kapal induk bekas Italia ini dapat menjalankan misi ke wilayah yang jauh dari daratan Indonesia, seperti misi pencarian pesawat sipil yang jatuh ke tengah lautan. Bisa juga untuk misi pembebasan kapal dagang Indonesia yang dibajak di negara lain. Kehadiran kapal markas komando seperti kapal induk bekas Italia ini akan sangat berguna untuk misi-misi sulit seperti ini. Namun dampaknya, militer Indonesia hanya akan membeli kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi saja, tidak termasuk pesawat tempur AV-8B Harrier II yang masih aktif berdinas di Angkatan Laut Italia. Kemungkinan besar, jika benar-benar dibeli militer Indonesia, kapal induk bekas Italia ini akan dijadikan markas helikopter Angkatan Laut Indonesia, bukan markas pesawat tempur. Kapal induk ini bisa menampung hingga 18 unit helikopter, baik untuk misi anti kapal perang dan kapal selam seperti AS-565 Panther, maupun helikopter angkut lainnya
Bisa juga Indonesia akan membeli helikopter serang canggih seperti AH-1 Jet Viper yang pernah diincar Angkatan Laut Indonesia untuk bermarkas di kapal ini. Meski tidak diperkuat pesawat tempur, kapal perang dengan panjang 180 meter dan bobot hingga 14.500 ton akan menjadi kapal perang raksasa di Asia Tenggara, mengalahkan kapal perang LPD Endurance Class milik Singapura dan Thailand yang hanya berbobot 8.500 ton dengan panjang 141 meter. Namun, mengoperasikan kapal perang komando raksasa yang merupakan bekas kapal induk ini juga bukanlah sebuah perkara mudah dan murah. Sebagai kapal raksasa, tentu biaya operasional kapal induk Italia ini juga akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Tentu, militer Indonesia harus mempersiapkan anggaran agar kapal perang raksasa ini mampu beroperasi secara optimal, menjaga setiap jengkal perairan Indonesia yang sangat luas. Tanpa anggaran memadai, kapal perang komando raksasa ini akan bernasib sama seperti kapal induk Thailand yang hanya menjadi pajangan dan objek wisata saja. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang rencana militer Indonesia membeli kapal induk bekas Italia ini?